saya mengambil teori Gates yang melihat bagaimana Kiai Jawa, tapi saya pikir juga cocok di Aceh. Itu bagaimana sebenarnya ulama itu sebagai ini juga dipakai untuk bagaimana mencari calon pemimpin. Jadi seolah-olah orang Aceh mengatakan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah, kita aswaja. Nah, kalau cari pemimpin, pemimpinnya yang harus. Tapi memang yang paling menarik itu bagaimana, terutama yang baru-baru ini ya, itu uji baca Quran itu yang paling menarik. Padahal banyak sekali syarat untuk menjadi pemimpin. Mengapa? Karena itu yang silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. poin utamanya adalah sejauh mana agama berperan dalam transformasi kepemimpinan politik di Aceh. Itu tema besarnya, dan kemudian akan ada tema-tema kecil. Dari ini, ya, dan karena memang banyaknya angle yang perlu dilihat, maka mungkin saya pakai secara konsep bahwasanya hubungan antara agama, terutama Islam, politik dan kepemimpinan itu adalah dia multifaceted, artinya ada multi wajah, multi dimensi. Nggak bisa kita lihat dari satu aspek saja, misalnya historis, tapi ada aspek-aspek yang lain. Nah, jadi ini, dan memang agama kita tidak ada bedanya dengan agama yang lain, ya, kecuali mungkin agama Katolik yang memang dia ada satu sentral paus ya sebagai pemimpinnya. Tapi untuk agama-agama Islam dan agama lainnya itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada perbedaan terkait dengan bagaimana relasi politik dan agama atau sebaliknya. Dan satu hal yang paling penting memang konteks lokal itu sangat berpengaruh terhadap hubungan dari Islam, politik dan kepemimpinan ini. Artinya apa yang terjadi di Timur Tengah bisa saja itu konteksnya berbeda dengan yang ada di Aceh, atau apa ada yang di Jawa itu bisa saja berbeda dengan Aceh. Nah, jadi oleh karena itu saya mengajak ya kita melihat Aceh tidak dari satu dimensi, tapi dari 3 dimensi dari berbagai hal. Dan dalam pemaparan ini saya ingin melihat dalam 3 dimensi. Nah, dimensi yang pertama, dimensi ideologi. Ini saya pikir ada kaitannya dengan apa yang dipaparkan oleh teman kita Mirza ya, walaupun memang saya tidak hadir pada waktu itu, tapi meminta bahan yang dipresentasikan, dan saya melihat ada beberapa hal yang sama. Jadi berbicara dimensi ideologi yang ada di Aceh, berbicara tentang kepemimpinan Aceh, itu berbicara sebenarnya tentang doktrin aswaja. Tapi sebelum kita fokus kepada aswaja, saya ingin mengajak kita pada sesuatu yang umum. Secara umum memang berbicara antara relasi agama dengan politik atau dengan negara, itu sebenarnya ada 3 pendapat kan. Yang pertama ada integralistik. Artinya agama Islam dengan politik dengan negara ini adalah satu kesatuan, dan itu kenapa misalnya ada ideologi negara Islam. Jadi harus disatukan, tidak bisa dipisah. Kemudian yang kedua itu simbiotik, itu saling melengkapi. Artinya boleh tidak menerapkan hukum Islam, tapi sebenarnya itu saling menguntungkan. Politik itu perlu ada etika agama, tapi agama juga perlu politik sebagai jalur mencapai kekuasaan dan sebagainya. Dan yang ketiga lah sekularistik. Nah itu ya harus dipisahkan. Ya tokoh agama, pendidikan agama, dan semuanya itu harus dipisahkan, nggak ada kaitannya sama politik. Nah dari 3 ini Aceh secara ini mengambil yang posisi yang kedua yaitu simbiotik ya, jadi saling melengkapi. Nah yang kedua ini istilah-istilah yang memang mengemuka dalam banyak literatur ya. Agama politik itu terlepas dia integralistik ataupun simbiotik, dia memang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada konsep misalnya din wa daulah, kemudian ada fikih siasah, di samping fikih-fikih yang biasa dipelajari juga tentang konsep imamah atau kepemimpinan dalam Islam. Nah kalau kita turun lagi ke bawahnya, bagaimana kemudian kita pahami ini, itu berdasarkan dari terma-terma yang ada dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada sejumlah ayat-ayat, termasuk juga ada hadis-hadis. Misalnya bagaimana memahami pemimpin itu sebenarnya berasal pada konsep khalifah atau khalaif. Ini contohnya surah Al-Baqarah kan, khalifatun fil ard. Kemudian ada ulil amri, wa atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Kemudian ada sultan, kemudian kawam, arijalu kawamu ala nisa. Ada kata-kata imam atau a'immah, kemudian wali atau aulia. Nah, ini lebih kurang bagaimana kamu dipahami sebagai konsep kepemimpinan dalam Islam. Juga ada al-mulk tentang kekuasaan. Sedangkan dalam hadis lebih kurang ada 2 terma, yaitu ra'in, yang kulukum ra'in, kamu adalah pemimpin, dan kedua adalah konsep imam, terutama tentang imam yang adil. Nah itu memang ada hadisnya. Ini yang umum. Nah kemudian dari yang hadis dan ayat tersebut itu sama seperti kita belajar agama, itu kan dipahami, diinternalisasi oleh ulama-ulama besar, dan kemudian menjadi karya-karya, yang kemudian karya itu kita baca. Misalnya kalau untuk fikih yang secara umum kan ada Imam Syafi'i yang kita ada bukunya macam-macam lah, al-um dan sebagainya. Terkait dengan politik itu ada beberapa karya ulama ya. Misalnya Al-Hakam As-Sultaniyah itu karya Imam Al-Mawardi, kemudian At-Tirbil Masbuk fi Nasihat Al-Muluk itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Ad-Daruri fi Siyasah itu ada Ibnu Rushdi, kemudian Siyasah Asyariyah fi Islah Ar-Ra'i wa Ra'iyah ini Ibnu Taimiyah. Nah, ini beberapa contoh, tapi di sini yang saya tebalkan adalah Imam Al-Ghazali. Mengapa? Karena kemudian Imam Al-Ghazali ini dengan buku Nasihat kepada Raja-Raja ini yang kemudian memiliki pengaruh yang kuat di Nusantara ya, termasuk di Aceh terutama secara khusus, sehingga kemudian buku-buku yang diterbitkan berkaitan dengan kerajaan Aceh dan sebagainya, termasuk dengan tipe pemimpin Aceh, raja dan sebagainya, itu terinspirasi dari buku Al-Ghazali ini. Jadi misalnya
misalnya kitab Taj As-Salatin ya, Bukhari Al-Jauhari. Itu pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian kitab Burhanus Salatin pada yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada masa Sultan Iskandar Sani, dan kitab Mir'at At-Tulab karya Abdul Rauf As-Singkili. Nah, satu yang menarik di sini misalnya di Mir'at At-Tulab oleh Abdul Rauf As-Singkili itu berpendapat bahwasanya boleh perempuan menjadi pemimpin. Dan itu terinspirasi memang dari kitab Imam Al-Ghazali karena ada salah satu babnya tentang kepemimpinan perempuan. Dan memang pengaruh Imam Al-Ghazali ini sangat kuat sekali di Aceh karena pernah menyebutkan dalam kitab-kitab dulu itu disebutkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Aceh, dan itu kemudian sampai kepada kita sekarang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, lebih kurang periodisasi pemunyian aswaja di Aceh akan seperti ini. Kita berbicara umum abad ke-6 itu tentang wahyu-wahyu ya, itu ada Quran hadis. Kemudian abad pertengahan, kemudian turun lagi kepada masa keemasan Aceh, itu ada Hamzah Fansuri, Sumatera dan sebagainya. Termasuk di antaranya adalah Kanun Muqta Alam ya, dan kemudian bagaimana kemudian dari ini diinternalisasi dan dibumikan menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang menarik. Jadi kalau berbicara soal hadis aswaja ya, itu kan berbicara soal kelompok, ya kan? Jadi ada kelompok ini yang redaksi hadisnya. Jadi ada satu kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Kemudian di Aceh menariknya, ini juga dipakai untuk bagaimana mencari calon pemimpin. Jadi seolah-olah orang Aceh mengatakan kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita aswaja. Nah, kalau cari pemimpin, pemimpinnya yang harus aswaja. Oleh karena itu, berbicara soal kepemimpinan politik di Aceh, itu harus membranding. Jadi dia harus membranding dirinya sebagai orang yang paling aswaja. Karena memang cara struktural ya, dan di bawah alam sadar itu pengaruh Al-Ghazali yang memang sangat aswaja. Karena kan di antara kriteria aswaja adalah kita tasawufnya adalah kepada Abu Hamid Al-Ghazali dan Abu Al-Maturidi. Nah, jadi karena kuat seperti itu, ini contoh misalnya gambar di 2017 kan, silaturahmi dan zikir akbar bersama ulama se-Aceh itu memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kemudian akan lebih diterima secara umum. Ini contoh beberapa kutipan ya. Di tahun 2015 ini Allah yarhamuh Wali Usaini mengatakan, siapapun pemimpin Aceh yang mendatangani dan menjalankan Islam secara Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita beri gelar singa Ahlus Sunnah. Inilah Ali Abdul Talib akhir zaman. Ini ketika beliau berbicara tentang Muzakir Manaf. Jadi Muzakir Manaf dianggap sangat aswaja. Kemudian di 2016 ya, itu Muzakir Manaf sendiri yang mengatakan bahwasanya memang ini syariat Islam ini adalah dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah sebenarnya selaras ya dengan amanat Wali Nanggro, Paduka yang mulia Tengku Muhammad Asantiro rahimahullah. Kemudian kita lihat lagi di 2017, kalau Partai Aceh menang, insya Allah aswaja akan tegak di Aceh. Itu yang mengatakan Tubul Kaini. Jadi bagaimana narasi-narasi aswaja itu dikembangkan? Ini ada Prof. Saiful Amal bahasa politik ya, mungkin lebih paham nanti. Dan ini ya contoh yang terkini ya, ketika almarhum Tusuk digantikan oleh Syekh Fadil, yang mungkin buat sebagian orang meragukan keaswajaannya karena tidak berasal dari daya yang tradisional, maka oleh Tubul Kaini langsung mengatakan kami tidak mempermasalahkan pemilihan Syekh Fadil. Kenapa? Karena juga sama seperti aswaja di Aceh. Ya, beliau tidak diragukan lagi akidahnya. Jadi ini bagaimana narasi-narasi aswaja yang dibangun, yang sebenarnya kalau kita tarik ulur itu ya berasal dari Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang pertama. Nah, ini kemudian yang kedua berbicara soal transformasi kepemimpinan politik Aceh, itu dari dimensi legal formal. Nah, legal formal tentunya memang ada tahapan-tahapan yang cukup panjang sebenarnya, terutama misalnya di tahun 1959 itu sudah ada surat keputusan Perdana Menteri tentang keistimewaan Aceh. Tapi waktu itu kan masih belum terlalu kuat. Memang kuat-kuatnya itu di beberapa dekade terakhir, terutama ini yang undang-undang yang dipakai sampai sekarang dan masih menjadi rujukan, yaitu tentang 4499 tentang keistimewaan Provinsi Aceh, kemudian 2001 tentang UUPA, dan tentang otonomi khusus Aceh, dan 2006 itu tentang UUPA. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, bagaimana kita lihat transformasi yang dulu tidak pernah terlihat sama sekali. Misalnya di UUPA itu kata Islam disebutkan sebanyak 55 kali. Jadi cukup banyak ya, menunjukkan bagaimana memang Islam itu ingin ditampilkan. Kemudian kata adat itu 45 kali, yang kadang-kadang dalam beberapa kalimat itu dia saling bergandengan dengan kata Islam. Kemudian kata agama 42 kali, kata syariat 34 kali, dan kata ulama 7 kali, terutama menyangkut dengan MBU. Dan kemudian ini saya contoh misalnya pasal 67 UPA ya, tentang pencalonan. Calon gubernur, wakil gubernur dan seterusnya, itu ada 13 syarat, tapi disebutkan salah satu adalah menjalankan syariat agamanya. Cuma memang tidak dijelaskan secara khusus, tidak disebutkan bagaimana apakah harus aswaja atau tidak. Sangat umum sekali. Dan kemudian itu diturunkan menjadi kanun ya, kanun 12 2016 tentang pemilihan ya gubernur dan seterusnya, yang dipakai juga oleh KIP. Nah, itu kata Islam cuma dipakai 2 kali, kemudian agama 2 kali, syariat 1 kali. Karena memang ini berbicara tentang tata cara pemilihan secara umum ya. Tapi kalau juga kita baca lebih detail,
di pasal 24 ternyata syaratnya lumayan juga. Jadi kalau di UPA cuma disebutkan dalam 3 kata saja, di sini justru lebih panjang. Beragama Islam, taat menjalankan syariat Islam, dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Jadi 3 hal ini ya. Jadi justru walaupun kata-kata secara eksplisit 2 kali, tapi justru redaksinya lebih panjang dan lebih komprehensif. Dan memang itu yang secara formal ya. Nah ini kemudian fatwa MPU. Itu fatwa MPU sudah menjelaskan, sudah ada di tahun 2014. Nomor 2, bagaimana seharusnya orang Aceh itu memilih pemimpinnya. Jadi ada 12 kriteria, siap menjadi khadimul umat ya, pelayan, kemudian punya 4 sifat kenabian, sidik, amanah, tablik, fatanah. Dan ini juga kita lihat narasi-narasi misalnya di berita. Ada yang mengatakan misalnya paslon ini orang yang paling amanah dan sebagainya dan seterusnya ya. Kemudian ya inilah bisa dibaca sendiri. Tapi lagi-lagi yang menariknya tidak disebutkan bahwasanya calon pemimpin Aceh itu harus aswaja. Walaupun memang ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau branding itu harus aswaja, tapi di syarat-syaratnya tidak disampaikan. Dan pertanyaannya, perlukah MPU itu ikut fit and proper test? Karena saya calon pemimpin itu di samping tes baca Quran, seharusnya perlu nggak ada rekom dari MPU? Karena MPU sudah mengeluarkan fatwa, ya kan? Dibuat checklist harusnya. Tapi ini lagi menjadi bahan diskusi. Karena apa? Mayoritas MPU itu nanti akan kita bahas juga. Itu kalau berbicara soal sago atau sago dayah, itu ada beberapa dayah, ya kan? Itu didominasi oleh salah satu alumni. Jangan-jangan nanti bisa dipakai untuk sesuatu yang menjegal lawannya dan sebagainya. Ya, kemudian dari semua calon semua syarat-syarat, tapi memang yang paling menarik itu bagaimana, terutama yang baru-baru ini ya, itu uji baca Quran itu yang paling menarik. Padahal banyak sekali syarat untuk menjadi pemimpin. Mengapa? Karena itu yang tampil di depan umum ya. Dan kemudian apa yang terjadi baru-baru ini itu betul-betul menjadi, kalau bacaan kami ya, itu betul-betul menjadi momok ke depan. Jadi yang pertama, ketika kita mau maju, betul kita udah bisa baca nggak? Atau kalau kita nggak bisa baca, cari cara supaya apakah bisa dapatkan soalnya ataupun memang belajar dari awal dan sebagainya. Atau kemudian calon untuk yang mendampinginya. Ini yang pasangan kita udah bisa baca Quran nggak? Jangan malu. Karena kan ada di sosial media banyak yang mengatakan kan, misalnya, contohnya ulama Aceh kecewa dengan hasil uji baca Quran. Ya ulama yang mana? Walaupun ini juga mungkin buat sebagai orang tahu bahwa dia termasuk paslon pendukung paslon 02. Tapi ketika misalnya menyerang paslon 01, ini jelas sekali bagaimana baca Quran itu kemudian dipakai untuk menyerang paslon yang lain. Termasuk di atas juga misalnya Bustami dinilai tidak bisa baca Quran. Partai Gaptat alihkan dukungan ke Mu'alim dan Devat. Jadi ada semacam kekecewaan juga. Oh ternyata orang yang kita dukung berpasangan dengan ulama, ternyata justru mengecewakan. Jadi ya seperti itu. Nah kemudian ini yang aspek yang ketiga ya, dimensi agensi. Bagaimana ulama, berbicara ulama, agensi itu tentang ulama dalam politik. Nah yang pertama ini saya mengutip tulisannya Prof. KBA ya. Jadi ada 10 fase politik Aceh ya kan, dan kaitannya dengan Islam. Ya ini tulisan Prof 2016 Prof. Ya. Jadi ada 10 fase politik Aceh dan kaitan dengan Islam. Ya, yang pertama tentang Islamisasi. Jadi ini berbicara soal bagaimana ulama berperan sebagai dai memasukkan Islam ke daerah-daerah yang ada di Aceh, termasuk ada kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Kemudian lanjut lagi kepada masa Sultan Iskandar Muda, ulama Aceh sebagai Qadhi Malikul Adil ya. Jadi juga sebagai penasihat intelektual. Juga lanjut kepada masa kolonisasi yang pertama, itu juga sebagai intelektual. Kemudian ketika pada masa yang kolonisasi 2, itu ulama berpindah posisinya ketika ada peralihan antara istana ke ulama. Jadi ulama menjadi pejuang. Ya, Prof. Lanjut lagi 1936, bagaimana ulama itu sebagai sebuah gerakan dengan pusanya, dan kemudian revolusi yang kedua Perang Cumbuk itu kontestasi ulama dan ulai balang. Sebenarnya dan seterusnya ya. Berbicara soal ini saja sudah menjelaskan bagaimana transformasi agensi ulama di Aceh. Peralihan peran, ada pertama di dai, intelektual, pejuang, gerakan, ya kan? Kemudian ada kontestasi dan sebagainya, ada gerakan lagi, dan termasuk di perdamaian Aceh ada pelemahan ulama, bagaimana kemudian proses integrasi berjalan sehingga tetap yang diutamakan adalah keistimewaan Aceh, tapi kekecewaan sehingga kemudian juga yang menguat adalah bukan ulamanya, bukan keagamaannya, tapi etno-nasionalisme dengan GAM-nya. Dan kemudian sekarang itu MOU Helsinki, itu dominasi ex-GAM terutama Partai Aceh. Nah pertanyaan dalam rentang waktu 20 tahun akan seperti apa? Jadi kalau kita bandingkan ya dengan terutama soal Pilgub ya, ini yang merah ini adalah yang ada kaitannya dengan GAM. Tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau di Pilgub di Pilgub yang pertama itu ada dua pasangan. Yang tulisan merah itu tidak ada yang dan tanda kutip dari ulama. Mungkin Tengku Ghazali Abbas Hadan adalah dai, tapi tidak diposisikan sebagai ulama. Kemudian di Pilgub 2012 itu ada 2 pasangan yang katakanlah dari GAM. Kemudian ada 1 dari ulama, Tengku Ahmad Tajuddin Abi Lampisang. Ini diurutkan yang 1, 2, 3 ini berdasarkan suara terbanyak. Jadi kita lihat memang di 2026 yang menang dari GAM, yang nomor 2 juga dari GAM, yang di 2012 juga sama. Kemudian di 2017 juga sama ya. Jadi dari GAM, maka ada 4
pasangan yang dari GAM. Jadi dominasi GAM memang masih terlalu kuat dan kemudian inilah yang di Pilgub 2024 ya. Ini udah langsung head to head. Jadi kalau sebelumnya tidak head to head, sekarang sudah head to head antara dan tanda kutip antara GAM dengan ulama. Tapi secara kultural kita juga harus tahu bahwa memang GAM itu juga dekat dengan ulama, terutama dengan Majelis Ulama Nanggro Aceh, dengan Abu Pay Pasi dan sebagainya. Dan kadar ulama dan politik Aceh, ya, politik praktis terutama kita lihat masih minim. Tapi kalau melihat bacaan yang ada sekarang, kemungkinan besar akan mulai bertambah. Tapi satu hal yang menjadi catatan bahwasanya kegagalan almarhum Ayah Sob menjadi pendamping mu'alim ini menunjukkan lemahnya daya tawar para ulama. Walaupun sudah ada rekom waktu itu berapa katanya ada 1.000, tapi tidak dipilih tetap karena yang dipikirkan adalah kepentingan Aceh dan pusat, relasi Aceh dan pusat. Jadi ini menunjukkan salah satu bargaining position yang masih lemah. Oke, kita lanjutkan. Saya mengambil teori Gates yang melihat bagaimana Kiai Jawa, tapi saya pikir juga cocok di Aceh. Itu bagaimana sebenarnya ulama itu sebagai cultural broker atau pialang budaya. Dan kemudian di Aceh, termasuknya ini kalau di Jawa udah lama, tapi kita di Aceh baru-baru saja ya. Itu bertransformasi menjadi political broker dan political actor. Artinya pialang politik dan dan aktor politik. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara kalau teorinya Prof Azra juga dan juga Prof KBA menyebutkan, dulu ketika masa keemasan Aceh, itu yang menjadi tokoh sentral ulama itu adalah dari Timur Tengah dan kemudian mereka menjadi pemimpin. Tapi sekarang adalah alumni Timur Tengah, terutama ada Syekh Fadil yang menjadi cawagup. Jadi dari Timur Tengah ke alumni Timur Tengah. Nah, apa itu yang pialang budaya? Itu peran ulama atau tengku-tengku di dayah itu secara umum. Artinya dia menjadi jembatan bagi masyarakatnya. Masyarakat perlu akses ke politik, ulama bantu, dan seterusnya. Dan secara kelembagaan itu ada Dinas Pendidikan Dayah yang menjembatani itu. Itu saya pikir sesuatu yang biasa. Nah, kemudian ini yang political broker. Brokernya artinya bagaimana ulama itu menjadi pendulang suara. Jadi semuanya memposisikan kami bersama ulama. Nah, karena kan sekarang melihat ada kontestasi siapa kita dan siapa mereka. Nah, kalau saya bersama, misalnya nanti ada fotonya lah. Jadi saya nggak perlu berpanjang. Jadi misalnya namanya kalau di sini ya tokoh-tokoh semua kan, tokoh-tokoh semua, dan kemudian political actor, ada Abi Lampisang, almarhum Tusob, Syekh Fadil, dan secara kelembagaan ada partai politik, PAS, GAPTAT, dan PDA. Walaupun lagi-lagi kalau kita lihat dalam komposisi misalnya di DPRA ini masih minoritas ya, masih belum bisa membuat fraksi sendiri. Kalau melihat secara dominan ya bagaimana Aceh sekarang itu masih sebagai political broker. Artinya apa? Ini contohnya di 2017 ya, itu mayoritas ulama sebenarnya mendukung Muzakir Manaf. Tapi almarhum Abu Tumin itu berani berbeda sendiri waktu itu, langsung itu menyorongkan untuk pilih Irwandi. Jadi berbeda ya. Kemudian ini yang menarik, ini sebenarnya baru hari ini baru kemarin nih. Doa dan restu Abu Kutakrung untuk Bustami dan Mualim. Jadi bagaimana kedua belah pihak itu sama-sama meminta doa restu. Walaupun kalau kita baca di sosial media, mereka membaca gestur ya. Mungkin ada juga yang ahli baca gestur. Misalnya dibilang jelas sekali Abu Kutakrung mendukung Mualim karena gegesu ule, gemak ule. Sedangkan yang ini cuma cium tangan aja. Simbol interaksi. Itu bahasa Prof. Simbolik interaksi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa orang di sosmed ya, kita baca aja. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ini mengutip teori Weber ya, otoritas karismatik. Memang almarhum Tusob itu seorang yang sangat punya otoritas karismatik yang sangat tinggi, punya magnet yang luar biasa. Pertanyaannya adalah sepeninggal Tusob siapa yang bisa gantiin? Itu yang menjadi pertanyaan. Termasuk Syekh Fadil masih membranding dirinya akan melanjutkan perjuangan Tusob, setelah Tusob dan sebagainya. Tapi itu masih belum. Saya kebetulan ada WA salah satu orang yang juga katakanlah tokoh juga dari ulama. Saya tanya, kan? Kemana? Kalau dulu ketika ada Ayah Sob mendukung penuh, tapi kalau sekarang 50-50. Berarti perlu istiqarah lah yang mana. Lebih kurang gitulah. Jadi mencari otoritas karismatik itu memang susah. Tapi bisa jadi kemungkinan besar akan ada ya. Nah, kemudian ini berita ini ya, viral alumni Tanah Merah se-Aceh nyatakan mundur dari PAS Aceh. Ini menarik karena ini dalam tanda kutip ada perbedaan antar daya alumni ini, tentu biasa ada ego sektoral dan tanda kutip ya. Dan itu kemudian ketika berbeda pandangan, jadi masing-masing melepaskan diri. Sehingga kemudian secara tidak langsung bisa katakan melemahkan posisi ulama sebagai political actor. Jadi berkurangnya dukungan dan sebagainya. Nah, yang terakhir nih klarifikasi isu kampanye di Aceh, UAS tegaskan tetap netral dalam Pilgub Aceh. Ini memang karena Syekh Fadil dikenal sebagai sahabat UAS, dan kemudian di sisi lain ada Paslon 02 yang kebetulan ada koordinator UAS Aceh, dan ini kan dua-duanya sama-sama sahabat UAS.
Dan sebenarnya juga diharapkan UAS tampil kan, mungkin teman-teman ikutlah bagaimana misalnya pemberitaan di sosmed. Nasdem akan menghadirkan UAS ke Aceh untuk kampanye Syekh Fadil dan sebagainya. Cuma untuk menjaga supaya kondusif, maka UAS mengatakan netral. Nah, jadi ini mungkin penting karena menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tiara tadi, bagaimana sebenarnya membangun atau membina damai di Aceh. Dari sisi memang ulama itu penting sebagai political broker, mendulang suara dan sebagainya. Tapi pada sisi lain itu seharusnya ulama itu kalau bisa menggaungkan juga bahwasanya ini pilkada cuma 5 tahun dan yang penting adalah persaudaraan dan sebagainya. Jadi itu. Nah, mungkin itu saja, dan sebagai penutup saya pikir ya kalau peran agama dalam transformasi kepemimpinan di Aceh itu dapat bisa lihat dari 3 dimensi ya. Ada ideologis, aswaja, legal formal dalam bentuk PA, fatwa dan kanun. Kemudian dalam bentuk agensi ya, terutama tentang peran ulama. Nah, untuk ke depan itu keaswajaan itu akan tetap muncul ya, walaupun itu bukan syarat formal tapi akan tetap muncul, dan itu menjadi salah satu tolak ukur diterima oleh ulama atau tidak. Dan terakhir mungkin ini kan, ulama baik personal ataupun institusional itu sebenarnya punya tantangan ya, banyak sekali tantangan sehingga kemudian pada satu sisi itu mempengaruhi posisi ulama dan politik Aceh, dan ujung-ujungnya itu bisa menyebabkan disfungsi. Maksud disfungsi agensi adalah ketika ulama itu tidak lagi didengar oleh masyarakat. Jadi sakralitas ulama yang seharusnya menjadi orang yang didengarkan oleh massa kemudian tidak didengarkan. Jadi katakanlah ulama suruh pilih A, tapi orang tidak mau memilih, ya kan? Dengan tidak mau mendengarkan kata ulama, justru memilih yang lain dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi itu lebih kurang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.